Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya khusus kelas 11 di sini diingatkan agar membuat berdoa untuk pelajaran dari kita saat ini. Silakan anak kami jatuh duduk 0812 7194 2743. Ya, oke anak-anak kami semuanya. Dalam pertemuan bab 4 ini kita akan membahas mengenai proposal usaha. Pengertian bahwa proposal usaha merupakan media untuk menjelaskan profil usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha. Proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur. Berikut adalah beberapa hak yang tercantum dalam proposal usaha. Yang pertama, hasil studi kelayakan usaha, pemasaran dan risiko yang dihadapi, penelitian dan pengembangan, masalah pabrik dan manajemen usaha, masalah finansial, serta penjadwalan waktu usaha. Fungsi proposal usaha. Proposal usaha memiliki arti penting bagi wirausaha sebagai pernyataan atau legitimasi calon wirausaha sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha. Selain itu, proposal usaha berfungsi yang pertama, representasi pengetahuan dan penguasaan bidang wirausaha yang akan dijalankan, wujud perkiraan prospek usaha, tolak ukur dan panduan pelaksanaan kegiatan. Keuntungan menyusun proposal usaha, ya, yang pertama, memberikan gambaran kepada pihak lain tentang profil perusahaan, mengandung orang-orang yang potensial untuk bergabung dan bekerja sama, memperoleh kesempatan mengembangkan usaha. Yang keempat, mengatur pembentukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan lain, serta mendapatkan calon relasi usaha yang lebih luas. Yang kelima, membantu wirausaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan yang masuk dalam subjek, dapat memperoleh pinjaman maupun pernyataan modal dari inspektor bank dan pihak potensial lain. Kemudian yang ketujuh, memperjelas sumber dana dan pengelolaan usaha karena proposal usaha dapat memberikan gambaran awal akan kemampuan manajerial wirausaha, kemudian mengidentifikasi risiko kritis pada saat-saat penting sehingga mempermudah penentuan langkah antisipasi. Kemudian adapun faktor-faktor penyusunan proposal usaha. Yang pertama, tujuan harus realistis, ya, maksudnya itu realistis, tujuan yang ingin dicapai harus spesifik, dapat dicapai dan diukur. B. Fleksibel atau luas. Kondisi lingkungan usaha selalu berubah dinamis sehingga menyusun proposal usaha adalah harus fleksibel. Kemudian yang C. Batasan waktu. Proposal usaha mengandung tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang berkesinambungan dan harus mencantumkan evaluasi waktu. Kemudian D. Komitmen, ya. Penyusunan proposal perlu dukungan dari beberapa pihak seperti keluarga, mitra bisnis, karyawan dan pihak yang terlibat, ya. Jadi dalam penyusunan proposal usaha ini sebagai topik pembahasan di bab 4 ini anak-anak kami, di dalam menjalankan suatu usaha kita, sebelum kita membuka suatu usaha, sebaiknya kita harus membuat proposal usaha secara jelas apa tujuan realistis daripada suatu usaha itu, kemana arah dan tujuannya, lokasinya, biayanya, dan lain-lain sebagainya harus dicantumkan dalam penyusunan proposal usaha. Kemudian di dalam penyusunan proposal usaha itu ada faktor-faktor penunjang sebagai proposal usaha yang dibuat,
Yang pertama adalah analisis situasi persaingan. Ya, maksudnya yang membicarakan ini mengenai persaingan di dalam suatu usaha, ya, sebagai faktor internal dan faktor eksternal yang sekiranya akan mendukung serta menghambat pencapaian usaha. Wirausaha juga harus dapat menemukan sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk menilai para pesaingnya. Karena dalam dunia wirausaha kita mempunyai saingan, ya, banyaknya persaingan itu, tapi kita harus percaya dengan usaha yang kita buat, dengan komitmen yang ada dalam diri sendiri bahwa usaha yang dibuat itu, adapun persaingan itu tidak kita pikirkan dengan persaingan tersebut, tapi kita harus dengan tekad, dengan yakin dengan usaha yang kita buat. Kemudian yang kedua, strategi dan kebijakan. Ya, strategi dalam kebijakan sebagai faktor dalam penyusunan proposal usaha itu adalah di dalam menunjang strategi dalam kebijakan di dalam membuat suatu proposal usaha, yaitu di bidang pemasaran, terutama dalam penetapan harga. Penetapan harga itu harus tepat agar bisa diterima dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, di dalam menyusun proposal usaha, ya, dalam menyusun proposal usaha, secara umum proposal usaha diawali dengan adanya kekuatan atau disebut istilahnya strengths, kemudian ada kelemahan atau weakness, kemudian ada yang disebut dengan opportunity atau peluang, ya, serta adanya threats yaitu resiko. Di dalam penentuan penyusunan proposal usaha itu harus dipersiapkan dengan matang sebelum pada tahap penetapan rencana usaha itu, terutama dalam hal permodalan dan pengalaman di bidang tertentu. Setelah yakin kita sebagai seorang wirausaha, ya, di dalam pembuatan proposal usaha itu, ya, bahwa langkah-langkah itu harus kita buat lagi. Di dalam penyusunan langkah-langkah berikut itu harus kita pahami, ya, kemudian kita jalankan. Langkah-langkah dalam penyusunan proposal usaha yang pertama itu yaitu menetapkan jenis usaha. Kita harus membuat jenis usaha apa kira-kira yang kita buat sesuai dengan skill dan kemampuan yang kita miliki. Kemudian aspek produknya apa kira-kira, ya. Kemudian pemasarannya bagaimana, teknis penyalurannya bagaimana, kemudian organisasi karyawan bagaimana, kemudian manajemen dan aspek hukum daripada usaha yang kita buat. Kemudian yang kedua, ya, langkah dalam penyusunan proposal usaha yang langkah kedua adalah melaksanakan aspek administrasi. Di dalam melaksanakan aspek administrasi dalam menjalankan suatu usaha itu tergantung di dalam pengelola suatu usaha. Makanya di dalam penempatan orang-orang dalam mengelola suatu usaha itu harus dengan profesional sesuai dengan skill dan keahlian masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengetahui aspek sumber keuangan. Mengetahui sumber aspek keuangan ini di dalam mengelola suatu usaha, ya, karena sangat penting diketahui oleh pengelola suatu usaha, jangan sempat nanti pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu sebagai sumber daripada keuangan untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian yang keempat, mempelajari kebijakan pemerintah, terutama berkaitan dengan AMDAL. AMDAL itu adalah analisis masalah dampak lingkungan. Proposal usaha harus disusun secara jelas, singkat dan padat, sehingga ketika orang lain membaca proposal tersebut, mereka akan segera menemukan gambaran yang jelas tentang usaha yang sedang dirancang. Berikut akan dibahas mengenai hal-hal dalam mempersiapkan proposal usaha yang dibuat. Yang pertama adalah isi daripada proposal usaha. Isi daripada proposal usaha itu biasanya digunakan untuk memperoleh modal usaha. Oleh karena itu, wirausaha harus membuat proposal yang berisi informasi lengkap tentang hal-hal yang sedang atau dijalankan, serta modal yang diperlukan.
Berdasarkan proposal tersebut, pihak lembaga keuangan, biasanya bank, ya, akan menilai apakah wirausaha tersebut pantas memperoleh pinjaman atau tidak. Informasi yang biasanya tercantum dalam sebuah proposal usaha itu antara lain adalah uraian usaha. Jadi uraian usaha itu, ya, di situ dijelaskan, ya, dijelaskan bagaimana penjelasan tentang singkat tentang usaha yang sedang atau yang akan dijalankan, biasanya berisi latar belakang daripada usaha, penyediaan usaha, prospeknya kemana, ya. Kemudian selain itu juga berisi keunggulan dari bidang usaha tersebut, dan kemudian bagaimana pemecahan masalah-masalah yang muncul dalam suatu usaha. Itu dijelaskan dalam langkah pertama dalam penyusunan proposal usaha itu, yaitu mengenai uraian. Kemudian produk yang kedua, ya, produk yang dibuat di dalam proposal usaha itu adalah ini menggunakan secara rinci tentang, ya, bagaimana produk daripada usaha yang dibuat, yang akan dijalankan, bagaimana ukuran daripada produk yang dibuat itu, apa produknya, apa jenisnya, banyak produk yang dihasilkan setiap harinya, bagaimana kebutuhan produk itu dari bahan baku untuk menjadi bahan jadi, ya, dan bagaimana pula dia produk daripada suatu usaha itu dengan permintaan konsumen dan produknya, kemudian kebutuhan konsumen tentang produk yang dihasilkan oleh daripada usaha itu, kemudian persaingan pasarnya, kemudian sumber daya yang menunjang pembuatan produk. Itu nanti diuraikan di produk. Kemudian lokasi, ya. Di dalam lokasi suatu usaha, ya, ini bertalian ke belakang dan bertalian ke depan. Jadi kalau yang dikatakan dia pertalian ke belakang atau backward liquids, ya, yaitu perolehan bahan baku, sedangkan pertalian ke depan itu adalah penjualan, ya, penjualan atau distribusi dan pemasaran. Nanti itu dijelaskan di dalam suatu lokasi, ya, lokasi dalam uraian pembuatan proposal usaha itu. Kemudian kedekatan dengan pasar atau konsumen. Itu pun nanti dijelaskan, karena dalam suatu industri atau pabrik itu, pabrik yang menghasilkan suatu produk barang yang menentukan keberhasilan daripada suatu usaha itu adalah di pemasaran. Kalau pemasaran itu nanti bagus pemasarannya, di mana usaha itu akan mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian yang ketiga, ketersediaan, kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja. Makanya dalam suatu usaha itu, ya, di dalam mencari tenaga kerja dalam menjalankan suatu usaha itu pun nanti dijelaskan di dalam lokasi. Makanya kalau dia suatu industri atau pabrik, dia sangat mendukung untuk tenaga kerja dalam suatu usahanya adalah orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang keempat, kemudahan fasilitas pengangkutan dan transportasi. Ini sangat penting sekali dalam pengangkutan suatu hasil produk barang itu berkaitan dengan transportasi, karena itu adalah berhubungan dengan pemasaran. Kemudian sikap peraturan pemerintah serta masyarakat di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, pasar. Pasar adalah merupakan tempat orang melakukan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Hasil dari para produk daripada suatu industri dalam penyusunan proposal usaha itu diceritakan nanti atau dibahas di situ, ya, bagaimana dengan keadaan pasar, ya. Karena hasil daripada produksi itu adalah dihasilkan, ya, dijual di pasar. Pasarlah yang menentukan bagaimana suatu usaha itu beruntung atau rugi. Jadi kalau laris pemasaran dalam suatu hasil produk suatu barang, berarti usaha itu adalah jalan. Kemudian persaingan, ya. Dalam suatu persaingan, ya, perusahaan harus bisa menjelaskan posisi usahanya dan persaingan. Yang namanya suatu usaha pasti ada persaingan. Jadi bagaimana kita menjelaskan persaingan dalam suatu usaha itu, karena dalam suatu usaha itu banyak usaha yang sama. Di dalam persaingan itu apabila kita betul-betul
mengelola dalam suatu usaha yang kita buat dengan komitmen tinggi, betul-betul dikelola, banyaknya pun persaingan itu pasti bisa bertahan. Ya. Kemudian laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan dalam penyusunan proposal usaha itu ini sangat penting sekali, di mana wirausaha yang telah memiliki usaha wajib menyertakan laporan keuangan yang lalu dalam rencana usahanya. Sementara wirausaha yang baru akan memulai usaha harus menyertakan rencana permodalannya. Ya. Kemudian dan pendapatannya, hal ini dimaksudkan agar penyandang modal bisa menilai kemampuan real maupun potensi perusahaan itu dari kondisi keadaan modal. Kemudian laporan keuangan ya meliputi neraca perusahaan dan laporan laba rugi ya. Kemudian itu adalah sebagai sumber daripada permodalan dalam suatu usaha. Itu juga nanti dijelaskan dalam laporan keuangan. Kemudian manajemen ya. Manajemen dalam suatu usaha itu ya, dalam proposal usaha, wirausaha harus mendeskripsikan atau menguraikan ya bentuk kepemilikan daripada struktur modal dalam suatu usaha itu serta peranan dan masing-masing suborganisasi dalam menjalankan suatu usaha itu, bagaimana dengan perusahaan, bagaimana di situ jelaskan juga bagaimana bentuk-bentuk badan usaha itu, apakah dia berbentuk perseroan terbatas, ataukah firma, ataukah CP, atau bentuk perseorangan, koperasi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, ya, personalia. Personalia itu juga dijelaskan di dalam pembuatan isi daripada proposal usaha itu, yang dikatakan dia personalia adalah sumber daya manusia. Ya. Dikatakan dia sebagai sumber daya manusia, ya, wirausaha harus menjelaskan susunan personalia dalam struktur organisasi perusahaan lengkap dengan jumlah ya pegawai dan latar belakang pendidikannya. Makanya dalam sumber daya manusia itu orang-orang yang ditempatkan dalam menjalankan suatu usaha itu harus sesuai dengan skill dan keahlian pendidikan masing-masing. Kemudian proposal kredit ya. Jadi proposal kredit ini digambarkan di sini ya bahwa wirausaha mengajukan sejumlah dana yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya. Kebutuhan dana harus diperinci di alokasinya, misalkan berapa dana yang dibutuhkan untuk menambah mesin-mesin, menyewa gedung, kemudian pembelian bahan baku dan sebagainya. Itu dirincikan nanti semuanya ya. Kemudian lampiran lainnya. Di dalam penyusunan proposal usaha itu, ini yang dikatakan sebagai lampiran lainnya itu ya. Di sini hal terakhir yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen perusahaan-perusahaan seperti akte pendirian perusahaan. Ya. Akte pendirian perusahaan ada SIUP, ada SITU, ada NPWP, ada NRB, ada sertifikat tanah, dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah kita jelaskan itu di dalam pelajaran pendirian usaha. Itu kita sudah bahas bagaimana izin-izin usaha yang dibuat oleh pada saat mendirikan suatu usaha. Selanjutnya, ya, di dalam sistematika penyusunan proposal usaha ini perlu digarisbawahi anak-anak, apabila kita nanti ingin membuka suatu usaha, persiapkan dulu proposal usaha, baru kita membuka suatu usaha. Ini nanti nampak kita jelas apa-apa yang kita butuhkan, kemana arah tujuan, apa yang diperlukan, ya, bagaimana keadaan modal, kondisi modal, ya, status daripada suatu usaha. Jadi berbicara mengenai penyusunan proposal usaha itu ada yang disebut dengan yang pertama ada uraian usaha. Di dalam uraian usaha itu, kita buatlah yang pertama itu latar belakang perusahaan. Kita ceritakanlah nanti di situ latar belakang daripada perusahaan kita itu, ya. Kemudian prospek perusahaan, apa tujuan, ya, sasaran daripada perusahaan yang kita buat, ya. Kemudian hambatan yang dihadapi. Kira-kira apa hambatan yang dihadapi?
Karena dalam membangun suatu usaha itu banyak sekali tantangan rintangan, baik yang diakibatkan oleh faktor kondisi, keadaan lingkungan, ataupun faktor alam. Kemudian pemecahan masalah-masalah. Itu pun nanti dirincikan dalam uraian usaha itu kita jelaskan apa masalah yang dihadapi, bagaimana kita membuat solusi daripada usaha itu kalau terjadi suatu masalah, baik yang diakibatkan dari faktor lingkungan sekitarnya atau masyarakat di sekitarnya. Kemudian produk, ya. Produk apa kira-kira bentuk daripada usaha yang kita buat, apa produknya kira-kira bentuknya bagaimana, ya. Apakah dia misalkan kalau kita buat bentuk usahanya itu berbentuk CP atau PT atau firma, produknya misalkan apakah di bidang kosmetik atau pakaian dan sebagainya, itu tergantung daripada pengelola suatu usaha yang kita buat, yang kita jalankan. Kemudian jenisnya bagaimana, ya? Apakah jenisnya perseorangan, apakah dengan kelompok dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan, ya. Apa kira-kira kegunaan produk daripada usaha yang kita buat itu, hasil produknya itu, apakah misalkan di bidang makanan atau di bidang kosmetik, apakah di pakaian dan sebagainya. Itu tergantung nanti apa yang kira-kira usaha yang kita buat, produk apa kira-kira yang dihasilkan. Kemudian lokasi, ya. Bahwa lokasinya ada backward linkage, itu adalah bertolak ke belakang. Kemudian yang kedua forward linkage, ya, itu bertolak ke depan. Jadi maksudnya itu berhubungan antara bahan baku dengan industri. Makanya kalau suatu industri atau perusahaan itu harus berdekatan dengan bahan baku dan transportasi. Itulah yang dikatakan dengan lokasi. Kemudian pasar dan segmen pasar. Pasar dan segmen pasar itu sangat menentukan dalam hasil produk daripada suatu usaha dalam pembuatan proposal usaha itu, karena pemasaran itu adalah menentukan daripada hasil daripada produk suatu usaha itu. Apabila produk daripada industri atau perusahaan itu laris di pasaran, berarti usaha itu bisa bertahan atau bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian persaingan, ya, kalau persaingan ini sudah pasti, ya, karena dalam suatu usaha kita bukan hanya satu saja usaha itu, banyak usaha yang sama. Itu tergantung daripada kita yang membuka suatu usaha itu, menjalankan suatu usaha itu, komitmen usaha itu di dalam persaingan itu nggak usah diambil pusing, ya. Yang penting kita betul-betul dengan komitmen usaha yang kita buat itu. Banyaknya pun persaingan itu kalau udah usaha itu betul-betul dikenal orang, pasti bisa bertahan. Kemudian laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu ada neraca. Ini sangat penting, ya. Jangan sempat laporan keuangan itu nanti pemasukan lebih, ya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu sangat diantisipasi dalam menjalankan suatu usaha, karena itu sangat menentukan suatu usaha itu apakah bisa mendapatkan keuntungan. Makanya diperkirakan di situ, ya, jangan sempat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kemudian, ya, kemudian sumber daya manusia itu, sebagai sumber daya manusia itu termasuk adalah orang-orang yang ditempatkan dalam perusahaan itu harus orang-orang profesional, sesuai dengan skill dan keahlian masing-masing, ya. Jadi sampai di sini dulu materi kita untuk pembahasan bab 4 ini mengenai proposal usaha anak-anak kami semuanya, ya. Untuk kesempatan lain mungkin bisa kita berbicara mengenai materi yang lain. Kalau kira-kira ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, silakan buat pertanyaan di kolom komentar, ya. Dengan begitu, ya, sampai sini dulu. Banyak-banyak Ibu mengucapkan terima kasih, mohon dipahami, dimengerti, ya.